Baiklah teman-teman, pada video Walkwe series ini di channel IoT itu kita mempunyai beberapa bentuk video series. Nah, salah satu video seriesnya adalah Walkwe series. Di mana di Walkwe series ini kita akan belajar membuat project-project IoT sederhana tanpa menggunakan alat. Jadi pada series ini kita hanya mempelajarinya menggunakan simulator yang bernama Walkwe. Ini tentu saja akan memudahkan bagi teman-teman, jadi tidak perlu membeli alat-alat seperti development board, ESP32, kemudian sensor-sensor, dan lain sebagainya, peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk mempelajari IoT. Jadi di sini teman-teman bisa memulai belajar IoT dari tanpa membeli apapun ya. Dan Walkwe ini disediakan gratis ya, artinya kita mendaftar tanpa membayar ke Walkwe-nya. Jadi begitu teman-teman. Saksikan juga series-series yang lain ya. Series-series di IoT channel sifatnya adalah pembelajaran yang continue ya. Jadi berseri, ada episode 1, 2, dan 3. Nah, kali ini di episode 1 Walkwe series kita akan belajar membuat Blink LED dengan ESP32. Ayo kita mulai. Nah, untuk memulai Walkwe, kita cukup mengunjungi website walkwe.com ya, teman-teman. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa contoh project ya, contoh project yang bisa teman-teman langsung cobakan. Kemudian di sini juga ada beberapa template ya yang disediakan. Misalnya teman-teman mau melihat gimana sih cara bikin DHT22 sensornya kita baca pakai SP32, itu ada template-template yang sudah disediakan. Kemudian kalau teman-teman juga mau membuat dari nol ya, mau belajar dari nol, sebaiknya memang kita tidak menggunakan template ya, biar kita paham dari nol ya. Karena kan kalau kita mempelajari secara hardware, kan tentu tidak ada template-nya ya. Jadi lebih baik teman-teman menggunakan yang mulai dari from start sini ya. Ada beberapa board yang disediakan oleh Walkwe, yaitu Arduino Uno, Arduino Mega, ESP32 ya. Kemudian Arduino Nano, Raspberry Pi Pico juga ada ya. MicroPython di ESP32 juga ada. Nah, ini di channel IoT ini juga ada nih series mengenai MicroPython menggunakan ESP32 ya. Nah, ini kalau teman-teman mau mengikuti seriesnya MicroPython, teman-teman bisa menggunakan Walkwe sebagai simulatornya ya, sebelum nanti berpikiran untuk membeli ESP32-nya. Nah, jadi ini cukup lengkap teman ya. Oke, ini dibuat oleh perusahaan bernama CodeMagic ya, dan ini gratis ya. Bahkan teman-teman bisa juga mengikuti community dan Facebook grupnya. Itu ada ya, ada Discord community sama Facebook grupnya. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan tentu saja adalah mendaftarkan diri di Walkwe ya. Jadi di pojok kanan atas ini ada sign in atau sign up ya. Teman-teman tinggal langsung sign up aja. Nah, sign up-nya teman-teman bisa menggunakan Google. Kalau teman-teman punya GitHub boleh pakai GitHub, atau kalau tidak punya dua-duanya, cuma punya email, juga bisa daftar lewat email ya. Kalau kita daftar lewat Google, nanti seperti biasa ada permission bahwa kita akan menggunakan akun yang mana. Ini saya contohkan, saya pakai akun yang ini ya. Ini saya belum sama-sama belum mendaftar ya. Oke. Nah, setelah mendaftarkan, maka di kanan atas ini akan berubah menjadi foto profil kita ya. Nah, ini tuh. Ini ada grup Discord-nya tadi ya, teman-teman bisa tanya di situ sama komunitasnya ya. Kemudian project-project yang teman buat nanti akan ada di sini ya. Ini tentu saja sekarang tidak ada ya, oke. Karena kan belum buat ya. Nah, seperti itu teman. Nah, pada episode pertama ini kita akan membuat sebuah project menggunakan ESP32 ya, walaupun tadi boardnya banyak,
di series Walkwi ini kita akan gunakan ESP32 ya. Tentu saja nanti pemrogramannya dengan bahasa C. Nah, satu hal lagi yang perlu teman-teman ingat bahwa ketika kita menggunakan Walkwi ini kita nggak perlu menginstal Arduino IDE. Kenapa? Karena Walkwi ini sudah menyediakan sekaligus dengan editor programnya, IDE-nya sudah disediakan. Jadi teman-teman mengetikkan programnya melalui Walkwi juga nantinya ya. Jadi kita akan pakai board ESP32 ini ya. Kita langsung saja coba klik ya. Ini kita mulai tutorialnya. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya ya. Di sebelah kanan ini adalah simulatornya ya. Teman-teman nanti bisa simulasikan program yang teman-teman buat. Kemudian di sebelah kiri ini adalah IDE-nya, di mana teman-teman mengetikkan programnya. Oke ya. Nah, kita lihat di sini ada tombol seperti tombol play. Ini untuk memulai simulasi ya. Kalau teman-teman udah bikin rangkainya, udah bikin programnya, bisa klik tombol ini untuk mensimulasikan. Kemudian di sebelahnya ini ada add new part ya. Jadi ini komponen-komponen yang ada di Walkwi ya. Nah ini lumayan banyak, ada LED, push button, resistor ya. Untuk pembelajaran awal-awal yang sederhana-sederhana ini sudah cukup banyak ya. Dan ini pengembangnya akan berjanji bahwa dia akan selalu memperbanyak komponen-komponen atau part-part yang tersedia di Walkwi ini ya. Jadi ada kemungkinan akan semakin bertambah ya. Nah ini part-partnya, komponen-komponen yang kita bisa gunakan, kita langsung klik saja. Misalnya saya taruh push button, klik push button. Nah ini push buttonnya seperti ini ya. Nanti kita bisa simulasikan. Ini saya hapus dulu. Di video ini kita nggak pakai push button ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada zoom, grid, dan more lain-lain ya. Bisa ada zoom in, zoom out. Tapi teman-teman bisa juga nge-zoom in dan zoom outnya pakai scroll mouse ya. Nah ini zoom in, zoom out, zoom in, zoom out ya. Kalau waktu merancangnya mungkin perlu zoom in ya, ngelihat oh ini kaki berapa gitu ya. Tapi kalau ketika simulasinya mungkin perlu di zoom out biar kelihatan semua komponen yang kita gunakan. Nah seperti itu teman-teman. Nah di sebelah kiri ini IDE-nya. Seperti saya bilang tadi bahwa kita nggak perlu menginstal IDE seperti Arduino IDE ya. Oke. Dan ini coding yang kita ketik di sini ini juga akan, artinya kita bisa langsung suntikan ke node MCU yang sebenarnya ya. Jadi nggak ada perubahan, nggak ada sama sekali ya. Bahkan di Walkwi ini nantinya kalau kita butuh koneksi internet, si virtual kita ini, Walkwi menyediakan koneksi internetnya. Wah, jadi tidak menggunakan koneksi internet yang di rumah ya teman-teman ya. Tidak menggunakan koneksi internet yang kita connect di rumah, bukan ya, tapi si ini akan connect juga ke WiFi virtualnya Walkwi gitu. Oke, kita mulai saja teman-teman. Project di episode pertama ini ya, itu blink LED. Jadi LED-nya nanti akan hidup dan mati terus menerus ya, blink ya, berkedip. Oke, pertama yang kita butuhkan, kita harus membutuhkan sebuah LED. Nah ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa ganti warna LED-nya terserah. Di sini disediakan beberapa warna ya. Saya pakai warna merah aja ya. Kemudian kita butuh sebuah resistor juga. Nah sebetulnya kalau di simulasi ini teman-teman nggak perlu pakai resistor kan ya. Kenapa? Karena kan tidak bakalan LED-nya nggak bakalan rusak ya. Tapi kalau di dunia nyata, di hardware beneran, teman-teman harus beri komponen resistor ya, untuk supaya arus dari ESP32-nya tidak terlalu besar melewati LED. Nah teman-teman ya. Oke. Nah bentuknya seperti ini teman-teman. Nah ini misalnya komponen resistor ini saya nggak mau posisinya rebahan gini ya. Saya maunya dia vertikal ya, dia nggak horizontal. Itu kita tinggal tekan tombol R aja di keyboard ya, rotate. Nah seperti itu. Oke, itu kalau teman-teman mau ngerotate komponennya ya. Biasanya kan resistornya saya maunya biar gambarnya bagus, saya taruhnya saya posisinya jangan rebahan gitu deh gitu ya. Oke. Kita rangkai aja teman-teman ya. Nah, ini saya taruh di sini. Ini ngatur posisinya suka-suka aja teman-teman. Suka-suka teman-teman mau atur seperti apa ya. Saya perlu zoom in dulu.
Oke. Nah, teman-teman, di sini di Wokpi juga kalau misalnya kaki LED itu akan diberitahukan yang mana kaki katoda, yang mana yang anoda ya teman-teman ya. Nih, kalau saya arahkan ke sini, berarti ini dibilang C ya, berarti ini kaki katodanya, dan ini A, berarti ini kaki anodanya. Jadi yang ini kita akan sambungkan ke ground ya teman-teman. Ini saya geser dulu resistornya. Kita lihat groundnya di sini. Nah ini ya, nih ground. Ini kita sambungkan ke kaki ground LED. Nah ini ya, ini ke kaki katoda ya. Nah, katoda itu adalah negatifnya. Kemudian resistornya kita akan taruh di, misalnya saya mau menggunakan GPIO 2 yang dekat sini aja deh ya. Nah ini saya zoom 14 misalnya ya. Oke, jadi sebelum dari LED kita pasangkan ke resistor, dan dari resistor baru ke D14. Nah baru ke D14. Nah seperti ini. Nah ini gambar kabelnya ini juga bisa kita ganti ya teman-teman ya. Jadi ini untuk memudahkan, kalau negatif itu hitam gitu ya, kalau positif itu merah misalnya seperti itu. Nah seperti ini teman-teman ngerangkainya ya. Dan kita harus ingat bahwa ini dihubungkannya ke D14 atau GPIO 14. Nanti di programnya kita akan gunakan GPIO 14 ini. Oke, nah sekarang kita mulai coding ya teman-teman. Jadi kita pindah ke layar yang sebelah kiri. Ini mau teman-teman biarkan juga boleh, mau dihapus juga boleh ya. Jadi di Arduino ini untuk bahasa C, program dibagi jadi dua bagian seperti ini ya. Ada bagian setup. Ini untuk function setup ini, void setup ini hanya dijalankan sekali ya, dan ini yang pertama kali dijalankan oleh si ESP32 nantinya ya. Biasanya kita butuh setup di sini. Sementara yang void loop ini adalah program yang akan diulang-ulang terus oleh ESP32 ya, looping ya. Nah, saya akan buat dulu sebuah variabel nih untuk pin dari si LED-nya ya. Saya bikin tipe integer. Saya kasih nama LED pin sama dengan tadi GPIO 14 ya. Oke, kita kasih sama dengan 14. Kemudian di setup ini kita set bahwa pin GPIO 14 itu berfungsi sebagai output ya. Caranya adalah dengan mengetikkan pin mode. Nah, ini pin mode teman-teman. Pin mode, kemudian pin berapa ya, tadi kita sudah bikin dalam bentuk variabel LED pin berarti 14 ya. Nah ini maunya sebagai output karena kita akan kirimkan data keluar ya ke outputnya, yaitu berupa LED. Nah seperti ini teman-teman, kita udah set. Jadi pin mode ini bisa kita set input, bisa output, karena setiap kaki dari ESP32 ini bisa berlaku sebagai input maupun output ya untuk GPIO nya. Oke, ini saya hapus saja deh ya. Oke. Nah, sekarang kita akan hidupkan LED-nya ya. Nah, kita gunakan perintah digital write ya. Ini untuk menulis data ke GPIO-nya. Nah, berarti saya mau tadi LED pin ya namanya. Pinnya adalah LED pin, height. Nah, ini hidup ya berarti. Nah, supaya ada jeda antara hidup dan mati, di sini kita kasih delay ya. Delay berapa? 500 ya, berarti ini 500 milisecond. Kemudian baru kita digital write lagi, kita matikan ya LED pin, low. Nah, oke, untuk mematikannya low. Kemudian kita kasih delay lagi 500 sama ya. Oke, jadi nanti programnya adalah seperti ini. Nah itu aja teman-teman. Jadi yang perlu diingat adalah pertama bikin variabel dulu untuk pin berapanya, kemudian kita set pin modenya, pin yang baru kita buat di atas itu sebagai output karena ini berfungsi sebagai output. Kemudian baru kita kirimkan datanya high atau low
ke LED tersebut ya. Kita coba simulasikan teman-teman. Oke, kita tinggal tekan tombol simulasi, kita tunggu sebentar. Dan teman-teman perlu ingat bahwa, nah, lihat teman-teman ya, LED-nya sudah berkedip ya. Sementara yang Halo ESP32 ini ada di konsol tadi ya, ada di serial. Ini layar serialnya ada di bawah. Ini karena kita buat tadi serial, jadi munculnya Halo ESP32 ya. Ini yang dari template-nya ya, template codingnya. Nah, kita lihat ini program berkedip. Nah, teman-teman, Walkwi ini tidak ada versi downloadnya ya, jadi dia murni hanya online ya. Jadi teman-teman harus koneksi internet untuk membuat project dengan Walkwi ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah kita bisa save ya, save as copy. Oke, nah ini kita bisa ganti namanya ya. Saya kasih 01 LED berkedip. Nah, teman-teman terserah nih mau ngasih nama apa ya. Oke. Nah, teman-teman juga bisa share si project ini ke teman ya, atau ini kalau misalnya dosen-dosen nih, para bapak ibu dosen yang mengajarkan IoT, nah itu bisa minta mahasiswanya ngerjakan tugas, nanti tugasnya dikumpulnya gimana Pak? Wah, kamu share aja ke grup misalnya project Walkwi-nya. Jadi teman para mahasiswa tinggal kopikan link ini ke grup WA ya, kayak nah, seperti itu misalnya, kayak skenario nya gitu. Nah, itu teman-teman project pertama ya di series Walkwi series di IoT channel. Ini akan terus diupdate ya, nanti dari hal yang sederhana nanti sampai mungkin ya rencananya sih bisa sampai beberapa, sampai 20 episode ya, mulai dari ini yang paling sederhana untuk menghidupkan dan mematikan LED. Nanti kita akan gunakan komponen-komponen lain yang di sini ya, yang umum, misalnya LCD ya, kita mau nampilin tulisan di LCD 16x2 misalnya, itu akan ada di series yang ini. Jadi terus ikuti teman-teman ya channel IoT channel ini. Baiklah teman-teman, terima kasih.